Pernah kebayang nggak kalau semuanya kita tahu soal neraka, api abadi, siksaan tanpa akhir, ternyata keliru? Gimana kalau jawaban yang sesungguhnya itu sebetulnya tersembunyi gitu aja di dalam teks-teks kuno dan cuma nunggu buat diungkap? Oke, yuk kita coba bedah misteri ini bareng-bareng. Gini, gimana kalau saya bilang neraka itu ternyata objek wisata? Beneran loh, ada tempat di bumi ini yang namanya hell alias neraka dan ribuan orang malah datang ke sana setiap tahun. Mereka kirim-kirim kartu pos, foto-foto, terus pulang tanpa kebakar sedikit pun. Ya, jelas ini bukan neraka yang seperti kita bayangkan. Tapi tempat ini punya cerita unik yang justru jadi pintu masuk ke pertanyaan yang jauh lebih dalam. Oke, jadi ini dia nih neraka yang saya maksud. Lokasinya di Kepulauan Cayman. Coba bayangin ya. Ada landscape bebatuan kapur hitam, luasnya sekitar setengah lapangan bola, dengan puncak-puncak yang runcing dan tajam-tajam gitu mencuat ke langit. Kelihatannya tuh gersang banget, tandus, seolah-olah baru aja hangus dilalap api. Aneh banget kelihatannya, surreal. Nah, ceritanya ada orang yang pertama kali lihat tempat ini dan langsung nyeletuk. Wah, kayaknya beginilah rupa neraka. Dan ya udah, namanya nempel sampai sekarang. Bahkan mereka sampai bangun kantor pos warna merah ngejreng di sana. Jadi Anda bisa loh kirim kartu pos dari neraka. Lucu kan? Tapi lelucon ini justru membuka pertanyaan yang serius banget. Gambaran neraka yang selama ini ada di kepala kita itu sebenarnya kayak apa sih? Dan asalnya dari mana? Oke, dari neraka yang jadi tempat wisata tadi, sekarang kita beralih ke pertanyaan yang sesungguhnya. Pertanyaan abadi yang udah bikin para pemikir pusing selama berabad-abad. Soalnya, gambaran neraka yang populer itu, dengan api dan siksaan tanpa henti, ternyata kalau dipikir-pikir menciptakan dilema teologis yang wah, besar sekali. Nah ini dia nih, inti masalahnya. Coba kita pikirin bareng ya, gimana mungkin Tuhan yang kita kenal sebagai Maha Pengasih dan Maha Adil di saat yang bersamaan bisa menjatuhkan hukuman siksaan yang nggak ada akhirnya buat dosa-dosa yang kita lakuin dalam hidup kita yang ya terbatas ini. Rasanya ada yang nggak nyambung kan? Kontradiksi inilah yang bikin banyak teolog dan ahli kitab jadi mikir ulang. Mereka mulai bertanya, tunggu dulu, emang Alkitab beneran bilang begitu? Keraguan ini akhirnya mendorong mereka untuk balik lagi ke naskah aslinya, ke bahasa Ibrani dan Yunani kuno, buat mencari tahu apa sih arti kata-kata yang sering kita dengar itu sebenarnya. Dan ternyata, ya, kuncinya itu ada di makna asli dari kata-kata yang dipakai. Istilah-istilah kayak api abadi atau api kekal, kalau kita telusuri sampai ke akarnya, artinya mungkin jauh berbeda dari yang kita kira selama ini. Nah, ini dia poin utamanya. Api kekal itu ternyata bukan berarti apinya yang menyala selamanya, tapi hasil dari api itu yang sifatnya abadi. Coba bayangin gini, apinya membakar sesuatu sampai musnah, ludes, nggak bersisa. Nah, kemusnahan itulah yang permanen. Jadi konsekuensinya yang abadi bukan proses membakarnya. Dan Alkitab sendiri ngasih contoh yang jelas banget soal ini, Sodom dan Gomora. Dikatakan kehancuran mereka itu adalah contoh hukuman api kekal. Tapi, coba kita pikirin, apakah kota-kota itu masih terbakar sampai detik ini? Ya jelas enggak kan, apinya udah lama padam. Yang kekal itu, ya kehancurannya, pemusnahannya yang total dan gak bisa dibalikin lagi. Perbedaan ini juga kelihatan dari pilihan katanya. Ada beda besar loh antara menghukum, yang artinya sebuah proses yang terus-terusan, dengan hukuman yang artinya sebuah peristiwa final, satu kali kejadian. Nah, menurut tafsiran ini, Alkitab itu bicara soal hukuman abadi. Satu peristiwa dengan hasil permanen, bukan proses menghukum yang abadi dan gak ada habisnya. Hal yang sama juga berlaku buat istilah api yang tak terpadamkan. Ini bukan berarti api yang nyala selamanya, tapi api yang gak bisa dihentikan sama manusia sampai tugasnya selesai. Contohnya, waktu Yerusalem kuno dibakar, apinya disebut tak terpadamkan, karena gak ada yang bisa menghentikan yang melahap kota itu sampai jadi abu. Tapi ya jelas, Yerusalem hari ini nggak lagi terbakar kan? Apinya selesai tugas, ya udah, padam. Oke, jadi kalau neraka itu bukan tempat siksaan abadi, terus apa dong? Nah, menurut pandangan ini, jawabannya adalah sebuah peristiwa besar di akhir zaman yang disebut kematian kedua. Menurut kronologi yang ada di Alkitab, urutannya kira-kira begini. Pertama, ada periode 1000 tahun di mana orang-orang benar ada di surga. Lalu, kota suci turun ke bumi. Nah, setelah itu, mereka yang menolak Tuhan dibangkitkan lagi buat satu pemberontakan terakhir. Dan di puncaknya, api turun dari langit dan melahap mereka. Momen inilah yang disebut sebagai lautan api.
Jadi, dalam pandangan ini, lautan api itu bukan sebuah tempat, tapi sebuah peristiwa. Semacam mekanisme pemusnahan yang total dan final. Inilah yang dimaksud dengan kematian kedua. Sebuah akhir yang absolut. Udah, selesai. Nggak ada lagi kesempatan buat bangkit kembali. Dan bahasa yang dipakai Alkitab buat ngegambarin akhir ini tuh tegas banget. Kata-katanya seperti binasa, terbakar habis, dihabiskan, lenyap seperti asap, menjadi abu. Bahkan ada satu frasa yang paling kuat, seolah-olah mereka tidak pernah ada. Ini semua kan menunjuk ke satu hal yang sama, pemusnahan total, bukan penyiksaan abadi. Terus, buat apa semua ini? Apa tujuannya? Nah, menurut tafsiran ini, tujuannya itu jauh lebih besar dari sekedar hukuman. Tujuannya adalah pemulihan total alam semesta. Poin krusialnya begini, kalau neraka yang menyala-nyala itu ada selamanya, itu artinya kan dosa, penderitaan, dan pemberontakan juga akan abadi, jadi bagian dari alam semesta Tuhan selamanya. Sebaliknya, pandangan ini bilang kalau tujuannya adalah untuk membersihkan alam semesta sampai tuntas, mengembalikannya ke keadaan semula sebelum dosa itu ada. Dan ini sejalan banget sama janji tentang langit dan bumi yang baru, sebuah dunia di mana maut tidak akan ada lagi, nggak ada lagi duka atau tangisan. Kondisi ideal kayak gini kan cuma bisa tercapai kalau sumber dari semua penderitaan itu, yaitu dosa dan pemberontakan, benar-benar dihapus sampai ke akarnya. Bukan cuma dikurung di satu pojok alam semesta. Kutipan ini makin memperkuat gagasan tentang Tuhan yang penuh kasih. Menurut pandangan ini, kehancuran itu bukan sesuatu yang Tuhan inginkan. Itu adalah pilihan terakhir yang menyedihkan bagi mereka yang bersikeras menolak tawaran kehidupan. Panggilannya itu selalu sama, bertobatlah dan hiduplah. Nah, kita sampai di pertanyaan terakhir. Kalau hukuman final itu bukan siksaan abadi, tapi pemusnahan total, apa artinya ini buat konsep keadilan Tuhan? Apakah sebuah akhir yang mutlak itu adalah hukuman yang benar-benar adil? Ini adalah sebuah pemikiran yang dalam banget yang bisa kita renungkan sama-sama.